Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tentista Raket Decita volume 4 part 11. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Rudos meminta pasukannya untuk menyerang, para prajurit bergerak dengan gagah berani. Para bandit yang menjaga Gulyatra, mereka bukanlah tandingan para prajurit. Para bandit dikalahkan dengan cukup mudah oleh para prajurit. Bran menangkap seorang bandit yang terlihat aneh, dia mengamuk. Menyadari bandit terkena cairan iblis, Bran memasukkan roti kare ke dalam mulutnya. Bran teringat dengan seseorang yang mengamuk di kiosnya, dia juga terkena cairan iblis. 5 menit berlalu setelah penyerangan dimulai. Dan mendobrak pintu dan melihat Brok yang sedang mengambil barang berharganya dan siap melarikan diri. Brok sangat terkejut saat melihat ayahnya datang dengan Bran. Rudos bertanya, "Apa yang kau lakukan di sarang pencuri ini?" Sebelum Brok menjawab pertanyaan, prajurit datang dan melapor bahwa para prajurit sudah menangkap para penjahat dan seorang wanita yang jadi korban perbudakan ilegal. Sebenarnya Brok orang yang sangat pintar, tapi Brok sangat ceroboh dalam menghapus jejak. Karena Brok sangat yakin bahwa Gulyatra bisa menangani semua ini. Namun cuma usahanya kandas di tangan Bran. Karena itu Bran meminta Rudos untuk menangkap putra sulungnya yang bernama Wen agar menghindari penyebaran cairan iblis. Bran pun pergi menemui setiap orang, lalu memberi roti kare kepada semua orang agar terlepas dari cairan iblis. Pada saat itu juga Bran mendengar Brok berteriak, marah dan mengancam. Tanpa basa-basi, Bran mendorong roti kare ke dalam mulutnya. Sulit membuat Brok memakan roti kare, Bran pun menyiram muka Brok dengan kare. Brok semakin menjadi-jadi tak terkendali, tubuhnya mulai membengkak, kulit berubah berwarna gelap. Melihat itu Bran sangat panik. Bran pikir ini gara-gara kare yang masuk ke dalam matanya. Saat identifikasi, gelar dan nama Brok menghilang, berubah menjadi manusia rusak dan sangat kuat. Brok saat ini memiliki gelar budak jahat dan menjadi iblis. Siso sangat bingung apa yang terjadi. Dia berubah menjadi iblis yang sebenarnya. Siso curiga sepertinya dia dimanfaatkan oleh Jellice dan Linford. Karena hanya dengan cairan iblis itu tidak akan bisa mengubahnya menjadi iblis yang sebenarnya. Saat memikirkan sesuatu, orang-orang yang ditangkap mulai berubah menjadi iblis. Bran juga merasakan kehadiran yang sangat kuat. Bran yang bingung harus melakukan apa. Bran menyerang Brok dengan sengatan listrik untuk menghentikan Brok yang meronta-ronta. Dengan itu Brok sadar kembali, namun Brok lumpuh. Setelah itu Bran bergegas menuju tempat iblis lain. Semua orang yang berubah menjadi iblis, mereka lebih kuat dari Brok. Bagi Bran ini semua sudah tidak ada cara lain selain membunuhnya. Bran berlari melompat ke sana ke sini sambil menebas leher para iblis. Setelahnya Bran meminta Pen untuk mengumpulkan para prajurit yang ahli dalam identifikasi. Bran juga takut dengan warga sipil di kota juga terkena cairan iblis. Jika tidak segera dihentikan, itu akan menjadi keributan skala penuh. Dengan itu, Ben setuju dan menjalankan perintah Bran. Setelah itu, Bran pergi menuju mansion. Bran berharap bisa menemukan banyak informasi. Urusi membawa Bran ke ruang bawah tanah. Bran menemukan ruang lab dan dokumen yang Bran tidak mengerti, bahkan tidak ada petunjuk apapun. Tiba-tiba Urusi menggaruk rak buku. Identifikasi Siso menemukan sebuah pintu, namun Siso tidak tahu caranya membuka pintu itu. Bran yang pusing, Bran meledakkan rak buku. Terlihat sebuah tangga yang menuju kegelapan. Dengan mode siap bertempur, Bran pun menuruni tangga yang menuju kegelapan. Bran menemukan seorang pria kurus lalu bertanya, "Apakah kau teman Jellice?" Pria itu menjawab, "Mana mungkin aku mengikuti orang yang penuh drama itu." Identifikasi Siso mengatakan, "Skill Aura Sense Assassinate dan Doll Point, gelar pembunuh dan sadis." Dia bernama Lucelia, pelayan penyihir Linford. Keduanya memasang ekspresi permusuhan. Bentrok dimulai dengan Bran yang melancarkan tebasan.
Lucelia menahan serangan Fran dengan tombaknya. Bentrokan berlanjut, mereka berdua saling jual beli serangan. Tidak ada satupun serangan yang mengenai mereka berdua. Fran yang tidak punya banyak waktu, Fran ingin mengakhiri bentrok ini dengan cepat lalu mencari informasi. Namun Lucelia memiliki resisten paralisis. Dengan itu sihir api dan sihir petir tidak akan berguna. Sisu meminta Fran untuk melumpuhkannya dengan pukulan, tapi jangan dibunuh. Fran melompat melancarkan pukulan. Lucelia menghindari serangan Fran dengan memutar tubuhnya, menambah transisi kepada tombaknya, lalu mencoba melancarkan serangan balik. Namun Fran sanggup menahannya dengan cukup mudah. Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Lucelia membuat kecerobohan sehingga tombaknya terjatuh. Menemukan celah, Fran meminta Urushi untuk menggigit kakinya. Urushi menggigit kedua kakinya hingga terluka parah. Dengan menginjak kepalanya, Fran meminta Lucelia untuk memberikan semua informasi. Beritahu semua yang kau tahu tentang Linford dan siapa dia sebenarnya. Lucelia memberitahu, dia penyihir kuat yang pernah ada. Fran bertanya, lalu apa yang Linford cari? Lucy menjawab, Linford mencari kekuatan pamungkas, bukan kebangkitan. Jika benda itu kembali, itu adalah akhir dari dunia. Aku pikir dewa jahat sama dengan namanya. Fran meminta Lucy untuk menunjukkan tempat Linford berada. Menurut Lucy, Linford berada di sebuah bangunan baru yang Brok siapkan di perkebunan Kon. Lucy berani berbicara tentang tuanya. Cincin yang Lucy pakai pecah lalu diselimuti aura. Lucy mulai berubah ke bentuk iblis. Sebelum itu terjadi, Fran mencengkram kepalanya lalu menebas kedua kakinya. Lalu Fran mengambil tikari dan memasukkan ke dalam mulut Lucelia. Setelah Lucy sadar kembali, Fran menghajarnya lagi. Sebuah pukulan menghantam wajah Lucy. Tiba-tiba Fran merasakan aura yang sangat aneh dari perkebunan. Fran pun bergegas keluar dan membawa Lucelia. Fran melompat ke atap mansion lalu mendengar suara teriakan seorang wanita. Fran bergerak menuju tempat teriakan. Saat sampai, Fran melihat iblis. Fran menebas dengan niat memotong lehernya, namun usaha Fran gagal. Iblis mengorbankan tangannya untuk melindungi lehernya. Serangan selanjutnya, Fran berhasil membelahnya menjadi dua bagian. Fran memandangi mansion Kon dan ada 10 bangunan kecil. Fran merasakan aura yang berbeda dari salah satu rumah dari 10 bangunan. Bahkan aura tersebut membuat badan Urushi menggigil. Fran menyembunyikan kehadirannya lalu menyelinap. Fran melihat musuh berjumlah 10 orang yang berkumpul di pusat gedung mereka 10 yang terkuat. Mereka Linford dan antek-anteknya. Fran yang sudah jengkel berani mengganggu karirnya menjadi nomor 1 di dunia. Fran tidak peduli dengan jumlah dan seberapa kuat mereka. Fran ngegas menerobos dan sampai di sebuah pintu. Rencana serangan dibentuk. Sebelum menubrak pintu, Sisu mengingatkan Fran, kita tidak bisa mengalahkan mereka semua tanpa persiapan. Kita harus menggunakan elemen kejutan, melenyapkan mereka dengan serangan rentetan. Pintu didobrak. Seketika Fran menembakkan sihir rentetan. Ledakan terjadi di mana-mana, api menyebar luas ke setiap bangunan. Setelah api mulai mereda, hal mengejutkan terjadi. Si penyihir terkutuk Linford, dia masih sehat walafiat. Statistik: nama Linford, ras iblis. Gelar pelayan iblis. Level 58. HP 129. Sihir 850. Kekuatan 127. Skill speed cost identifikasi. Regenerasi cepat. Resisten abnormal. Manipulasi mana. Unique skill. Evil One Blessing. Linford keluar dari puing-puing runtuhan tanpa cedera. 9 lainnya terluka parah dan 4 diantaranya telah tewas. Bawahan yang masih hidup, mereka meminta Linford untuk segera pergi dan biarkan kami yang mengurus bocil ini. Sedikit penjelasan cara kerja cairan iblis. Jadi para manusia yang mengonsumsi cairan iblis akan mengamuk dan hilang kendali setelah menjalin kontrak budak dengan Linford. Sedangkan yang menerima cairan iblis secara kemauannya sendiri, dia akan mengamuk tapi mampu mengontrol kesadarannya dan namanya Masio itu tidak berubah menjadi manusia rusak. Walaupun demikian, tetap saja efek sampingnya sangat buruk. Fran ingat dengan apa yang dikatakan Lucelia. Tempat ini akan menjadi ledakan mana yang menghancurkan seluruh kota Bulbala. Saat memikirkan tentang mana, lingkaran sihir menyala di belakang Linford.
sebuah ritual yang akan menyelimuti seluruh kota dengan mana. Linford menawarkan sebuah kekuatan kepada Fran dan mengajaknya bergabung. Linford menjerumuskan Fran dengan mengatakan bahwa ras kucing hitam telah ditinggalkan para dewa. Aku dengar ras kucing hitam tidak dapat berevolusi. Jika kau mau bergabung denganku, aku akan membantumu untuk berevolusi. Jika kau mau, jadilah bawahanku. Menerima tawaran, siswa meminta Fran untuk berpura-pura tertarik. Linford memberitahu bahwa ada rahasia di balik kurangnya evolusi kucing hitam, tapi itu sangat berbahaya. Namun ada yang layak didengar. Fran menyela, aku tidak tanya tentang itu. Jika aku bergabung denganmu, kau hanya akan mengubahku menjadi iblis. Dan sendiri juga ragu tentang para dewa telah meninggalkan ras kucing hitam. Dengan mengangkat pedangnya, aku hanya perlu mengeluarkan kebenaran dari mulutmu. Linford sangat meremehkan kekuatan Fran. Linford tahu statistik Fran sangat lemah. Namun yang Linford lihat itu statistik palsu, dan yang asli sudah disembunyikan. Fran menatap Linford dengan tajam dan siap untuk telekinetik cetak pul. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.